Halo Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas fitur-fitur dari Edpuzzle. Jadi kalau video yang lain itu membahas cara mendaftarnya, kali ini saya akan bahas apa saja sih sebenarnya fitur-fitur yang ada di dalam Edpuzzle. Bapak Ibu mungkin saya akan tunjukkan gambar seperti ini. Bapak Ibu boleh lihat bagaimana tampilan dari Edpuzzle yang sudah berhasil mendaftar ya. Sudah pasti di kanan atas itu adalah foto Bapak Ibu yang tentunya terintegrasi dengan akun masing-masing. Nah, kemudian akan kelihatan di sini Bapak Ibu di bagian depan ada komunitas, ada sekolah saya dan YouTube. Kemudian di sebelah kiri ada fitur pencarian, konten saya, jaringan saya, dan pembagi tahuan. Sedangkan paling atas nih Bapak Ibu, ini adalah untuk kita cari atau tempel URL YouTube. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, untuk konten saya adalah semua video-video konten yang sudah Bapak Ibu lakukan akan masuk di situ. Ibaratnya koleksi gitu ya. Kemudian ini jaringan apa saja yang terhubung dengan Bapak Ibu. Kemudian untuk pemberitahuan itu seperti notifikasi. Sementara di bawah ini kelas-kelas saya itu adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu sudah sempat buat atau mau buat nanti. Di bagian komunitas, di sini Bapak Ibu boleh mencari dengan mudah berdasarkan mata pelajarannya apa, tingkat sekolahnya apa, negaranya dan sumbernya. Di sekolah saya itu berarti membahas tentang atau berisi tentang guru-guru yang bergabung di Edpuzzle, mereka juga bisa Bapak Ibu ketika masukkan daftar sekolah di SD Sekarnaan, contoh gitu seperti sekolah saya, maka nanti akan kelihatan di situ. YouTube ini kita mencari secara umum gitu Bapak Ibu, kita bisa ketikkan. Atau kalau Bapak Ibu tidak dapatkan YouTube-nya di sini link karena mungkin berbahasa Inggris banyak ya, Bapak Ibu boleh buka dulu YouTube di tempat yang lain, ambil URL-nya, nanti Bapak Ibu tempelkan di sini, lalu nanti secara otomatis dia akan memunculkan kepada kita dan kita siap edit. Nah, oke. Baik, sementara itu Bapak Ibu saya akan ulangi sedikit lagi dulu ya sebelum, kita mungkin Bapak Ibu praktek ya, Bapak Ibu pasti harus praktek. Edpuzzle itu sebenarnya sebuah aplikasi apa gitu ya. Jadi Edpuzzle itu Bapak Ibu sebuah aplikasi video yang berbasis web yang mudah digunakan. Dalam satu video sekaligus Bapak atau Ibu akan dapat melihat keterlibatan siswa. Disinilah makanya pembelajaran kita kali ini Bapak Ibu, bagaimana nanti si Edpuzzle ini dijadikan sebagai Bapak Ibu pemantau literasi digitalnya siswa-siswi kita Bapak Ibu. Apakah mereka itu benar-benar memahami dari tontonan video? Kalau selama ini Bapak Ibu kan tidak akan terukur, akan susah nih mengukurnya. Ketika Bapak Ibu bagikan link video YouTube ke mereka, Bapak Ibu yakin apa tidak yakin mereka tonton atau mereka bahas. Tapi ketika kita gunakan Edpuzzle, kita akan bisa memantau pribadi demi pribadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita selama ini ragu, mungkin mereka nyontek temennya gitu ya kan, atau mungkin, mereka tinggal atau hubungi temannya terus minta jawabannya. Di Edpuzzle mereka harus menuliskan jawabannya pada aplikasi web ini Bapak Ibu. Jadi pada video yang sudah kita siapkan, baik itu karya sendiri ataupun karya orang lain, nanti di tengah-tengahnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab sendiri otomatis ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin dong satu orang itu setiap orang masing-masing gitu maksudnya menyuruh temannya untuk mengerjakan punya mereka, karena akunnya pasti beda-beda, itu impossible gitu ya. Jadi memang di sini akhirnya ada pendekatan-pendekatan secara pribadi. Bapak Ibu akan otomatis bisa tahu nih anak muridnya itu kerja apa tidak, kecepatannya berapa, ngulangnya berapa kali. Wow, seru banget ya. Singkatnya Edpuzzle itu Bapak Ibu dapat digunakan untuk pemilihan video, menambahkan pertanyaan sendiri, Bapak Ibu bisa berkomentar, Bapak Ibu bisa memberikan narasi, dan Bapak Ibu bisa juga memberikan penugasan kepada siswa kita. Wow, keren banget ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu apa aja fitur-fiturnya? Yang pertama di dalam Edpuzzle, kita dapat mengubah video apapun menjadi flip kita sendiri. Jadi video siapa yang Bapak Ibu mau pakai. Tadi kan ada saya tunjukin tuh bagian YouTube Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin, klik terus di bawahnya mungkin akan susah melihat video yang kita inginkan dalam bahasa Indonesia ya, tapi enggak masalah Bapak Ibu cari dulu di YouTube, di tab baru, linknya diambil, taruhkan, tempelkan di URL paling atas. Nah apa aja Bapak Ibu, apa aja yang Bapak Ibu rasa tuh cocok untuk ini ya,
untuk pembelajaran. Itu kalau Bapak Ibu males atau, tidak sempat untuk membuat video sendiri gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau geraknya lebih banyak gitu ya kan, pengalaman lebih besar, Bapak Ibu juga boleh nih nambahkan video sendiri. Bapak Ibu masukkan videonya ke YouTube. Itu memiliki nilai plus yang lebih daripada ketika Bapak Ibu memang menggunakan video orang lain. Kenapa tidak? Karena biasanya siswa-siswi itu akan lebih bangga banget Bapak Ibu ketika mereka ngelihat gurunya yang tampil di layar kaca mereka. Itu seru sekali ya. Jadi yang kedua juga dapat menggunakan sumber daya dari orang lain. Tadi sudah ya yang diposting di YouTube dan sejenisnya. Kemudian kita bisa melihat nih Bapak Ibu progres persentase penyelesaian. Sehingga kita akan tahu siapa yang sudah tuntas untuk nonton video. Keren kan Bapak Ibu? Jadi tidak only know who has finished gitu ya, yang sudah menyelesaikan tontonan videonya, tapi kita bisa tahu jawaban mereka benar apa salah, nomor berapa yang salah begitu. Nah seperti LMS lainnya, Advisor juga dapat ditambahkan tanggal dan tenggat tugasnya. Wow keren ya. Kita dapat menyematkan pertanyaan dan catatan di seluruh video juga. Video berhenti secara otomatis dan bergerak maju setelah ada yang merespon. Jadi ketika Bapak Ibu kirimkan video kepada mereka, di mana di tengah-tengahnya sudah kita bubukan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu percaya bahwa video mereka tidak bisa jalan kalau mereka belum jawab pertanyaan yang muncul. Misalnya nih, videonya 10 menit, kita tambahkan ada 5 pertanyaan dalamnya. Misalnya di menit kedua kita buat satu pertanyaan, di menit keempat kita buat satu pertanyaan, di menit ketiga dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau belum selesai menitnya tuh dia otomatis Bapak Ibu akan bergerak terus ya. Tapi ketika eh, mereka sudah melihat kita menjawab, dia akan jalan lagi gitu. Kita dapat memberikan tanggapan umpan balik untuk ditampilkan setelah terkirim respon, kita nih, sehingga, eee, pengirim jawabannya itu tentu akan menerima umpan balik. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ingin tahu juga lebih dalam lagi, yuk cepet yuk Bapak Ibu lihat di sini sudah berhasil dan nanti kunjungi juga video cara membuat akun Diet Puzzle ya. Jadi semangat Bapak Ibu, sukses selalu memberikan warna terbaru buat pendidikan Indonesia khususnya buat kelas Anda hari ini. Thank you, bye-bye.